Selamat malam teman-teman sekalian. Saat ini kita akan membahas mengenai Syekh Siti Jenar. Jadi Syekh Siti Jenar ini adalah seorang tokoh sufi dari tanah Jawa. Dia menjadi sosok yang kontroversial. Sosoknya saja udah kontroversial gitu kan. Bagaimana ajarannya itu kan. Kelahiran dari sufi ini memang pasca kematian atau setelah meninggalnya Rasulullah itu kan. Jadi sufi adalah mereka yang memfokuskan diri beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati mereka gitu kan. Bahkan meninggalkan keduniawian gitu kan. Nah, dari ini ajaran sufi menjadi sangat digemari gitu kan di zaman modern ini gitu kan. Karena orang zaman modern saat ini membutuhkan ketenangan gitu kan. Merasa diri terkoneksi dengan alam semesta, sang pencipta gitu kan. Ini sesuatu yang disebut pengalaman spiritual gitu kan. Jadi merasa diri bersatu dengan alam semesta, mendapatkan ketenangan gitu kan. Tapi ya tentu saja di dunia ini tidak ada ketenangan gitu kan. Karena dunia ini adalah tempatnya batasan. Dunia ini adalah tempatnya samsara gitu kan, penderitaan gitu, keterbatasan, terbukaan makna kebenaran secara utuh gitu kan. Banyak terjadi ketidakadilan gitu kan. Jadi orang selalu menginginkan pencarian mengenai hakikat kebenaran, bahkan ingin mengadukan penderitaannya kepada Tuhan yang benar-benar hakiki. Atau memang di dunia ini memang dalam sufisme diajarkan kita menjadi seorang hamba yang harus bersabar, menerima segala yang terjadi pada kita, baik ketentuan yang baik atau buruk. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai seorang wali ya, atau sufi yang dekat dengan ajaran panteisme gitu kan, atau wahdatul wujud, atau juga disebut dia mengikuti paham teori hulul dari Mansur Al-Hallaj gitu kan. Al-Hallaj terkenal dengan ucapannya adalah anal haq, aku adalah kebenaran gitu kan. Hak di sini adalah nama Tuhan gitu kan. Jadi kita ini di dunia ini, di dalam pandangan para kaum sufi yang sedang bersatu atau mendapatkan suatu kesadaran mistik, sedang bersatu dengan Tuhan, diri kita ini tidak ada. Kita ini menjadi musnah di depan realitas eksistensi yang benar-benar ada gitu kan. Kalau Tuhan itu ada, lalu manusia ada, maka ada dua eksistensi, maka kita ini tidak ada. Nah, kalau kita ini tidak ada, maka kita ini adalah bagian dari Tuhan gitu kan. Nah, inilah yang disebut mungkin dianggap sesat gitu kan. Tapi ya memang seperti itu, bisa logikanya dibaca juga. Misalnya memang Tuhan itu satu-satunya realitas, lalu kita ini adalah realitas, maka ada dua realitas Tuhan dan realitas makhluk gitu kan. Nah, akhirnya dicarilah penjelasan bahwa ini realitas pencipta dan ini realitas yang tercipta gitu kan. Jadi selalu mencari suatu argumentasi di dalam menentukan kebenaran eksistensi Tuhan dan makhluk gitu kan. Begitu juga dengan teori hulul para sufi, misalnya Mansur Al-Hallaj menyatakan ya bahwa di dalam diri kita ini ada unsur kemanusiaan, ada unsur kemakhlukan dan unsur ilahiyah gitu. Nasut walahut gitu kan. Ya, nasut adalah kemakhlukan, dan ada sisi lahut juga, ketuhanan juga, keilahian gitu di dalam diri kita gitu kan. Sehingga kesadaran tentang ketuhanan, keilahian itu bisa mendominasi kesadaran seseorang pencari kebenaran.
Ya memang tokoh Syekh Siti Jenar ini seorang yang kontroversial, dianggap menyesatkan, dianggap dikaitkan dengan pertarungan politik antara Demak Bintoro dengan keturunan dari Majapahit gitu kan, yaitu Ki Kebo Kenongo atau yang masih memiliki kaitan dengan kerajaan Majapahit gitu kan. Ada politik gitu. Ada politik juga, ada istilahnya selalu tidak bebas nilai sejarah ini, ada sesuatu yang diceritakan mungkin berdasarkan keberpihakan gitu kan. Tetapi memang di dalam teori wahdatul wujud atau kesatuan wujud antara Tuhan dan makhluk ini menjadi sesuatu yang masih kontroversi, menjadi sesuatu yang butuh penjelasan di dalam dunia tasawuf gitu kan. Ya kan, dalam tasawuf amali ya kita berbicara tentang tazkiyatun nafs, beribadah, berzikir, mengingat Tuhan sampai kita mati gitu kan. Kemudian ada juga disebut dengan tasawuf falsafi gitu kan. Ini berasal dari Ibn Arabi yang berusaha untuk istilahnya memberikan landasan rasionalitas di dalam ajaran tasawuf gitu kan. Jadi ada tasawuf yang bersifat amali dan ada tasawuf yang bersifat falsafi atau irfani gitu kan. Jadi Syekh Siti Jenar sampai saat ini memang mengajarkan suatu kesadaran mengenai unitas gitu, kebersatuan antara realitas ilahi dengan realitas kemakhlukan. Ini menjadi sesuatu yang masih belum bisa diterima bagi sebagian yang tidak setuju gitu kan. Tapi dalam teori sufi dikatakan bahwa realitas itu hanya Tuhan gitu kan, makhluk tidak punya realitas. Lalu keberadaan kita ini apa gitu kan. Nah, keberadaan kita dalam teori sufisme, khususnya iluminasi, kita ini bagian dari manifestasi Tuhan gitu kan. Spinoza menjelaskan bahwa kita ini adalah modus keberadaan dari Tuhan gitu kan. Ya agak mirip dengan Spinoza tentang kebersatuan antara Tuhan dan alam gitu kan, dan keberadaan alam ini sebagai suatu modus keberadaan Tuhan juga itu. Dan memang di dalam kajian filsafat agama salah satunya ini dikenal dengan panteisme gitu kan. Panteisme adalah menyatakan adanya kemiripan atau kebersatuan antara Tuhan dengan manusia gitu kan. Ada sesuatu yang disatukan gitu kan, ingin disamakan gitu kan. Jadi dalam doktrin keislaman ya dinyatakan bahwa ya Tuhan itu sebagai sesuatu yang bukan yang dikira-kira oleh nalar, oleh pengalaman, oleh panca indera. Dia selalu tersembunyi gitu kan. Dia selalu mengalami negasi. Dia adalah bukan dia